selengkap senjatamu. Kami kenakan ikat pinggang kebenaran. Kami kenakan baju sirah keadilan. Kami kenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kami kenakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan kami boleh menang di hari-hari yang jahat ini. Bersama Yesus kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan sendiri, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami tolak segala roh di dalam nama Yesus. Dan kami berkati semua orang-orang yang sedang bekerja mengatasi ini. Para tenaga medis yang masih sibuk bekerja, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, bungkusi mereka dengan darah Yesus, biar mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan turun dalam nama Yesus. Dan kami semua dipenuhi dengan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, juga semua yang di rumah-rumah, baik yang di AB, sekitaran AB, Jayapura, Sentani, Doyo, Solo Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah, melawat di dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa itu selalu menyertai kami. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang mau terima firman berkata amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu, rasanya lama sekali ya, karena kita harus tinggal di rumah dan melakukan isolasi mandiri, tetapi itulah protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Amin. Dan kita juga bersyukur boleh melewati hari-hari yang menegangkan ya. Setelah diperiksa kemarin, saya dengan ibu juga seluruh staf di hari Jumat semuanya dinyatakan negatif. Haleluya. Puji Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tidak boleh kita bermegah karena kekuatan kita ya. Masih banyak orang yang sedang terancam. Tidak boleh puas, tidak boleh egois dengan diri kita sendiri. Nah, tema kita di bulan April ini adalah melayani Tuhan, adalah menderita. Penderitaan di dalam Kristus itu adalah anugerah. Amin. Ini minggu terakhir kita mengingat kesengsaraan Tuhan. Sebelum disalibkan, nanti hari Jumat kita akan mengingat Jumat Agung, Kristus disalibkan. Nah, di dalam proses penderitaan ini, saudara-saudara, seluruh dunia masih bergumul ya, menghadapi badai yang besar ini. Tetapi Allah kita jauh lebih besar daripada badai itu sendiri. Di dalam Kristus Yesus kita harus terus mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 1. Filipi 1 ayat 29 berkata begini: sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ini adalah ayat yang tidak menyenangkan waktu pertama kali saya membaca ayat ini. Di awal-awal saya melayani Tuhan, ada panggilan
untuk menderita. Tidak cukup dikatakan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi untuk menderita untuk Dia. Amin. Siapa yang suka kalimat penderitaan ini? Tidak ada. Waktu Yesus pertama kali di Matius 16 memberitakan bahwa Dia akan disalibkan, Rasul Petrus langsung tarik Yesus. Guru, tidak boleh ini terjadi. Tidak boleh terjadi. Lalu Yesus berkata, iblis, enyahlah. Bukan Petrus yang diusir, yang diibliskan, tetapi roh, pemikiran. Kalau Yesus tidak mau menderita, Dia sudah enak di surga, dalam kemuliaan. Amin. Itu sebabnya Dia perlu datang ke dunia ini, menyerahkan hidup. Dia sudah menjalani yang namanya penderitaan itu. Dia tahu Dia akan menderita. Dia tidak menghindarinya. Sebagai hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kadang-kadang kita mengikut Kristus melupakan bagian ini. Apa yang kita pikirkan? Apa yang bisa saya dapat dari Tuhan? Tuhan sudah memberikan semuanya. Amin. Semuanya. Semuanya, saudara. Semua sudah diberikan kepada kita. Dan itu berarti waktu Dia memberikan semuanya itu berarti penderitaan buat Yesus. Nah, ini diikuti oleh Rasul Paulus. Dia berkata, dari kota ke kota, aniaya dan penjara sudah menunggu aku. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kau dipanggil untuk melayani dan ditunggu di satu tempat, kau akan dianiaya, mau datang enggak? Kita takut pasti. Kenapa? Karena kita melayani berdasarkan etikat kita, bukan sesuatu yang dari dalam. Di hari-hari yang membuat kita semua bergumul, saya mencari Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak ada jawaban? Seperti doa ini kosong, tidak ada jawaban. Tapi saya mempercayai janji Tuhan, kata-kata firman Tuhan. Ya. Murnikan hati dalam melayani, bukan mencari sesuatu. Amin. Kita sudah menerima semuanya dari Tuhan Yesus. Semuanya. Nah, sekarang izinkan Roh Kudus. Tengah malam beberapa hari yang lalu saya bangun, saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Ampuni kalau selama ini kalau ada hal-hal yang sifatnya kedagingan saya lakukan. Kalau saya tidak nurut Roh Kudus lagi. Kalau saya melayani hanya karena kemauan saya, ampuni saya Tuhan. Saya mau menyerahkan diri saya sekali lagi untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Semua sekarang orientasi pelayanan
dimurnikan, dicek ulang motivasi kita. Dulu kalau ada bencana di sana, orang bisa lari ke sana, orang bisa lari ke luar negeri, orang bisa bersembunyi di sana. Sekarang tidak bisa. Saudara punya uang untuk lari, lari kemana? Tidak bisa. Semua negara kena. Bersembunyi cuma di hadirat Tuhan. Amin. Semuanya harus kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang di rumah, dengar baik-baik. Sekali lagi stop. Terima berita-berita yang sifatnya menakutkan, apalagi meneruskannya. Tapi jadilah pemberita-pemberita kabar baik. Amin. Kuatkan mereka yang lemah. Jangan berpikir di atas masalah ini. Jangan berpikir di dalam masalah, tapi berdirilah di atas masalah, mengatasi masalah. Amin. Sehingga ketakutan bisa lari dari kita. Ini perjuangan yang dilakukan harus terus menerus, tidak boleh berhenti seketika. Hasil persekutuan terus menerus mencari Tuhan. Ketika Daud menghadapi 3 hari penyakit sampar yang menewaskan 70.000 rakyat Israel, Daud diminta untuk membangun mezbah. Dan Daud dikasih gratis. Daud berkata, tidak, saya harus membayarnya. Amin. Membayarnya. Saudara, ternyata mezbah yang kita bangun harus dibayar. Bukan sekedar kita sekedar memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi, tidak. Ada harga yang sudah dibayar oleh Yesus. Ada korban darah di atas mezbah itu. Kita harus mengakui korban darah itu. Baru kita dilayakkan di hadirat Bapa. Kita menghampiri tahta kasih karunia. Mazmur berkata, sampai aku masuk ke ruang kudus Allah, baru mataku terbuka. Kenapa banyak orang ketakutan? Banyak orang saling menghakimi. Antar hamba Tuhan saling menghakimi. Antar denominasi saling menghakimi. Kenapa? Karena orang tidak masuk sampai ke ruang kudus Tuhan. Masuk ke tahta kudus Tuhan. Dan itu hanya oleh darah anak domba. Di atas mezbah itu bukan kebaikan kita, bukan suara kita yang bagus, bukan. Tapi darah Yesus yang membayar lunas nyawanya, darah yang lebih mahal dari emas dan perak. Itu korban. Amin. Pengakuan itulah yang harus dipahami, dimengerti sampai ke dasar hati kita. Buat Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara, pribadi lepas pribadi yang mengikuti live streaming ini, dengar baik-baik. Cari sungguh, alami. Berhenti bermain yang lain-lain. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Amin. Cari. Ada penderitaan di sana. Tidak sekedar nyanyi, tidak sekedar doa, tapi tahu Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kita. Mulut kita tidak mudah menghakimi orang lain. Pikiran kita tidak mudah terombang-ambing oleh berita hoax di kanan kiri.
ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita dipenuhi dengan damai Kristus. Amin. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita praktekkan semua firman ini. Motivasi kita dicek ulang. Semua. Dalam pekerjaan, pelayanan kita, rumah tangga kita, hubungan kita suami istri, hubungan orang tua dengan anak, waktunya dipulihkan, diberesin, minta maaf, dibereskan semuanya. Minta darah Yesus menyucikan sehingga tidak ada penghalang antara surga dengan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari-hari seperti ini tanpa Roh Kudus kita akan kebingungan. Sebentar kita dengar ini, kita ribut sana. Dengar ini sebentar, kita ribut ke situ. Kita protes di sana, kita protes di situ. Di satu sisi kita percaya seperti 10 pengintai. Dia percaya, luar biasa. Anggurnya hebat, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi ada raksasa di sana. Ada orang enak di sana. Kita seperti belalang dan mereka raksasa. Saudara, perkataan itu menyakitkan hati Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Saudara jangan berpikir terlalu simpel kata-katamu. Perkataan-perkataan kita, apalagi kita ada di dalam Kristus, dipenuhi Roh Kudus, terus kita menduka-citakan Roh Kudus. 10 pengintai itu perkataannya dikatakan jahat oleh Tuhan, yang mengakibatkan semua orang Israel marah. Dan Yosua dan Kaleb yang berkata, kita akan masuk dan Tuhan akan menyertai kita. Dan kita akan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan berperang ganti kita. Justru mereka marah. Kadang-kadang perkataan kita yang penuh iman membuat orang lain marah. Saya sekali lagi ingatkan saudara-saudara yang di rumah, jangan keluarkan kata-kata baik di media sosial, baik dengan anak, dengan pasangan, dengan orang serumah, tetangga, rekan sekerja, kalau kata-kata itu kok tidak yakin dari Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ini menjelang kita masuk di dalam puncak kesengsaraan Tuhan. Kita percaya bahwa darah Yesus sudah membebaskan semuanya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu dinyatakan negatif, tapi tidak cukup itu. Kita tidak boleh puas, puji Tuhan, saya negatif. Jangan egois. Ada banyak orang yang sedang ketakutan yang lain. Ambil waktu bersafaat, meratap di kaki Tuhan. Mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mungkin kita tidak mencuri, tidak membunuh, tapi kata-kata kita jahat, membuat orang takut, membuat orang meragukan janji Tuhan.
Ini ujian yang sesungguhnya. Sebagai gereja Tuhan, semuanya kita koreksi diri. Saya sebagai gembala, saudara, saya mengoreksi diri, saya menangis malam-malam. Tuhan, kenapa saya tidak semua hal saya tahu ternyata. Tapi yang aku percaya, bahwa Dia tidak meninggalkan aku. Kalau hari-hari ini kau berdoa dan Tuhan belum menjawab, jangan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan, ini waktunya kita dengar apa yang diarahkan Roh Kudus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh-Mu? Tentu kita berdoa, tentu kita menyampaikan kabar baik, tentu kita motivasi orang, tapi juga kita berbagi. Dan kita sudah mulai berbagi, puji Tuhan. Beberapa saudara kita tertolong. Ada ratusan paket dari BPD GBI dibagikan kepada jemaat-jemaat. Dan secara khusus di Pondok Pemulihan juga sudah 60 paket dibagikan. Tapi kita tidak boleh puas, ini bukan program. Tapi ini harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Gaya hidup kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kaya, tapi karena Roh Kudus mau kita menolong saudara kita. Amin. Justru di tengah-tengah situasi semacam inilah terang Tuhan mesti nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh melemahkan satu sama lain. Terima kasih untuk tim yang berani keluar untuk live streaming. Tidak semua orang berani. Itu pengorbanan. Waktu saudara melangkah, itu pengorbanan. Amin. Ada penderitaan. Ketika kita tahu kita dipanggil untuk melayani Tuhan, artinya ada penderitaan Kristus mesti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, amin. Jangan ditakuti penderitaan. Jangan dihindari penderitaan. Saya sudah 30 tahun ini kenyang dengan namanya penderitaan. Dari sejak awal saya melayani Tuhan. Dengan segala macam hal. Isu, fitnah, aniaya, pembunuhan. Saya alami pengusiran, kesulitan. Tidak ada tempat tinggal. Tapi itu biasa, itu bagian dari hidup. Amin. Kalau hari ini kita lebih, ayo kita berbagi kepada yang lain. Saya percaya, saudara-saudara bisa melihat sekeliling saudara sekali lagi, tetangga-tetangga. Oh, saya bisa bantu apa? Oh, doa. Oh, ini. Oh, itu. Kita dukung pemerintah, kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan wali kota, para bupati, kebijakan-kebijakan yang dilakukan tenaga terdepan dari dinas kesehatan.
Kita dukung, kita lepaskan berkat buat mereka. Amin. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya percaya di tengah badai, satu hari badai akan berlalu. Di doa membangunkan fajar di Sentani, salah seorang pendoa mendapatkan suara Tuhan seperti ini. Saya percaya tidak ada yang namanya badai itu terus menerus. Kalau ada badai, apa yang harus kita katakan? Jangan membicarakan badai. Masih ingat? Tapi katakan sama badai itu, diam, tenanglah. Amin. Petrus dan kawan-kawan ribut. Guru kami binasa, guru kami binasa, kami mau tenggelam. Jangan membicarakan badai. Jangan membicarakan situasinya. Jangan membicarakan ketakutannya. Jangan membicarakan kematiannya. Tapi berbicaralah kepada badai itu. Oh, amin. Diam, tenanglah. Haleluya. Diam, tenanglah. Jika kita berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Saudara masih percaya itu? Setiap hari saya mengucapkan, Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, tidak ada virus di dalam tubuh saya. Saya berkata, virus corona kau berhenti menular dalam nama Yesus. Apakah sudah berhenti? Ya, mungkin ada persebaran sedikit-sedikit, masih ada jalan, tapi kita juga lihat, kita dengar penurunan-penurunan. Amin. Kita terus berdoa, mengucapkan firman-firman ini. Karena Tuhan hanya mengerjakan firman-Nya, bukan yang lain. Ini waktunya kita semua melihat sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Adakah Tuhan di dalam diri kita? Atau ketakutan yang menguasai diri kita sepenuhnya? Tidak mudah, bukan? Dalam situasi semacam ini, semua kegiatan kita lakukan hanya itu-itu saja. Tidak mudah. Jalannya ke dapur, ke ruang tamu, nonton TV, kembali lagi, tempat tidur, jalan lagi, ini lagi. Anak-anak kecil kayak muak, bosan. Tetapi kita harus percaya. Amin. Kita belajar. Ayo kita temukan Tuhan. Temukan Tuhan. Ini kesempatan. Kesempatan ngalami Tuhan. Karena banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Kesempatan ngalami Tuhan bukan dari kata orang. Amin. Bukan dari kata orang. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kok enggak amin? Pemberitaan salib dari zaman dulu adalah kebodohan bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Bicara penderitaan selalu bicara tentang kebodohan.
Orang menghindari yang namanya penderitaan. Bayar harga itu dihindari. Kalau boleh sedapat mungkin, kita tidak perlu membayarnya. Betul enggak? Kalau saudara di pihak Daud, saudara berpikir ini rasionalnya. Kemudian Arauna bilang, Tuanku pakai sudah tempat mengirikan ini. Udah pakai saja. Ini untuk seluruh bangsa. Saya berpikir tentang diri saya. Wah, ini untuk rumah Tuhan, untuk mezbah Tuhan, dikasih gratis. Ini kehendak Tuhan pasti. Mental manusiawi saya berkata, bersyukur. Tapi karena Daud mengenal Tuhan dan mengasihi. Hati Tuhan itu kasih, dan kasih itu pengorbanan. Amin. Kasih itu pengorbanan. Jadi ketika dikasih gratis, Daud bilang tidak. Saya tidak mau membangun mezbah bagi Tuhan dengan tidak membayar apa-apa. Saya belajar, saudara, dalam pelayanan tidak suka yang gratisan. Itu udah mudah belajar seperti itu. Karena saya lahir dari keluarga yang bukan mampu tapi miskin. Lebih suka tangan di bawah dan berharap orang lain memberi daripada memberi seseorang. Sampai satu hari salah seorang pembina rohani saya, dia mengundang teman-teman pengusaha, dia simpan tabung-tabung uang. Saya tanya, untuk apa ini tabung uang banyak-banyak? Saya mau traktir pengusaha. Pengusaha kok ditraktir? Udah, dia kan yang punya uang banyak. Tidak, Sumiran. Supaya kau tahu, semua itu butuh pengorbanan. Amin. Itu mengubah persepsi saya sejak itu. Satu hari ketika saya diminta jadi ketua panitia Natal di kampus, dan mereka mengusulkan untuk janji iman dari semua panitia, saya marah-marah. Kita mau kerja, suruh korban lagi. Mestinya kita ini dapat sesuatu dari sini nanti kalau ada kelebihan-kelebihan. Karena itu biasanya yang saya lakukan sebelumnya seperti itu. Kalau saya jadi panitia Natal nanti ada kelebihan, untuk makan-makan, untuk ini bagi-bagi. Tapi hari itu cara saya berpikir diubah Tuhan. Amin. Korban, bayar harganya. Demikian juga dengan Yesus, bayar harganya. Suami mau mengasihi istri, bayar harganya. Amin. Ada korban. Istri mau dikasih suami, bayar harganya. Jangan membicarakan keburukan suami, tapi berkorbanlah. Anak-anak mau dikasih oleh orang tua, bayar harganya. Jadilah anak-anak yang taat, dengar-dengaran, tahu berterima kasih. Hanya tahu menuntut. Stop. Amin. Berkorban. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Kita diselamatkan bukan untuk dilayani lagi, tapi kita untuk melayani dunia ini. Amin. Coba tanya sebelah, kok siap berkorban, menderita? Coba yang di rumah tanya, istri sedikit salah dimaki,
Salah itu biasa saja. Oh, salah tadi ya. Kalau suami salah, itu biasa saja. Kalau itu istri salah, itu biasa saja. Amin. Kalau anak-anak melanggar, itu biasa saja. Anak-anak tidak taat, itu biasa saja. Itu proses. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kadang-kadang orang tua, kita ingin anak-anak kita taat semua dari awal. Tanpa harga yang dibayar. Tanpa air mata doa. Tanpa keteladanan hidup. Tidak bisa. Waktu bayi, apakah kita menemaninya? Kasih cerita sama dia, dongeng, bacakan dongeng, ceritakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan kepada anak-anak kita. Banyak orang tidak ngalah. Ini pengorbanan, ini penderitaan. Masa bayi mengerti? Harus dibacakan firman. Masa bayi ngerti didongengin? Begitulah Alkitab berkata, jangan lupa engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu bangun, pada waktu dalam perjalanan. Amin. Pengorbanan semuanya. Tidak ada yang tiba-tiba jadi, tidak ada. Pengampunan dosa tanpa salib itu omong kosong. Jadi berita salib adalah berita kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang menerima anugerah keselamatan, salib adalah hikmat Allah. Amin. Amin. Sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Ah, itu Tuhan itu. Tuhanmu itu telanjang di kayu salib. Kasihan. Kita tidak usah ribut. Tuhan mengampuni kamu. Kita tidak usah ribut, marah, ikut maki-maki. Tidak perlu. Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Jangan ditanggapi dengan macam-macam. Tidak usah. Jangan berdebat di media sosial tentang salib Kristus. Tidak ada gunanya. Itu butuh kasih karunia Tuhan. Kita doakan supaya mata hatinya dicelikkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk kita berdebat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada waktunya. Sama dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, hari-hari ini. Tidak ada waktunya kita berdebat, salahkan ini, salahkan itu, begini, begitu, ribut ini, ribut itu. Stop. Yang harus kita buat apa? Tuhan, apa yang ingin kau buat untuk saya? Apa yang kau ingin saya komentar? Yang menjadi jawaban buat orang lain. Jangan sampai komentarmu membuat orang jadi tanda tanya besar. Kemarin waktu kita ada video call, ibu lagi video call dengan anak-anak, terus ada salah satu anak yang bilang, kami mau botak. Lalu ibu bilang, mau jadi biksu. Saya bilang, kata-kata yang tidak penting diucapkan. Kata-kata itu tiba-tiba muncul, betul lagi. Mau jadi biksu kamu? Nah, 2 kali diulang akhirnya. Sama. Jadi kalau kata-kata itu tidak penting, tidak perlu kita keluarkan. Amin. Jadi kalau ada orang bisa begini, mau cari mati, kena corona. Hilang. Hanya karena anugerah Tuhan, kalau saya sampai hari ini masih tetap sehat. Itu karena karya Kristus yang sedang dikerjakan di Golgota untuk kita. Justru kita menghayati karya salib Kristus di hari-hari ini sangat nyata. Amin.
saudara bisa masuk lebih dalam lagi. Tuhan, buat aku mengerti karya salib ini. Sebab tidak mungkin dengan hikmat manusia saudara paham karya salib Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kitab suci kita mengerti dengan akal budi kita, dengan tafsiran-tafsiran. Tapi Alkitab ini bisa dimengerti karena disingkapkan oleh Roh Kudus. Amin. Disingkapkan oleh Roh Kudus. Waktu kapan? Waktu Anda mencari Tuhan. Pemazmur berkata, dia iri sana, dia iri situ, dia nyalahkan sana, dia nyalahkan itu. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, baru mataku terbuka. Haleluya. Mau seperti itu? Amin. Bapak Ibu yang di rumah, sampai masuk ke tempat kudus Allah. Jangan berdebat, jangan bikin status yang tidak jelas, jangan bawa-bawa lagi siapa yang mati, siapa yang ini, itu membuat takut. Tapi siapa yang sudah sembuh, postinglah yang sudah sembuh, puji Tuhan. Kemarin kita dengar, karena orang itu memperkatakan firman, di Kompas dimuat yang dari Semarang. Karena memperkatakan firman, maka dia akhirnya dari positif menjadi negatif, menjadi sembuh. Amin. Orang yang sudah kehilangan pengharapan, paru-parunya sudah rusak semuanya, tiba-tiba ada mujizat Tuhan, jadi sembuh. Karena pengharapan di dalam Kristus selalu ada. Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Harus kita alami dan hadapi, kita terima di hari-hari ini. Bukan hanya kita nyanyi-nyanyi, tapi kita harus alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Berhenti menghakimi hamba-hamba Tuhan. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggal? Itu bukan tugas saudara untuk menghakimi. Itu hamba Kristus, urusannya Kristus. Memangnya saudara siapa menghakimi hamba-hamba Tuhan tersebut? Memangnya kita pemilik surga? Kita tidak tahu. Tapi kita mesti menyatukan diri dengan pemilik surga. Amin. Menyatukan hati kita dengan pemilik surga. Dengan apa? Masuk ke ruang kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Dengan darah anak domba. Itu membuat kita jadi beda. Ada tanda darah di dalam hidupmu. Amin. Ada tanda darah. Tapi bukan hanya corona yang kita hadapi, tapi juga anjloknya perekonomian dunia. Orang mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, untuk hidup, untuk makan. Apa yang harus kita lakukan? Kita memberkati tadi, berbagi dari tahta kerajaan. Dan masih ingat sekali lagi perempuan janda Sarfat itu, dia mengutamakan Tuhan. Dia lihat mujizat itu. Amin. Dalam keterbatasan kita masih peduli orang lain. Amin. Jangan nyinyir, tuntut orang, tuntut itu, tapi belajar berkorban sendiri. Amin. Tuhan kenal kita, kejahatan kita dia kenal. Jangan sampai kita hanya numpang. Kita tidak mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Justru dalam pelayanan semacam inilah karya salib itu betul-betul
harus dialami sekarang ini. Diskusikan dengan anak-anak, dengan keluarga. Salib apa yang harus kalian pikul? Salib apa yang harus dibuat? Ada penderitaan apa lagi? Bukan karena kita emosional, tetapi karena tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Sebab tubuhku adalah bait Roh Kudus. Amin. Rumah Tuhan. Jadi ucapkan firman. Ada satu firman lagi di dalam Mazmur pasal 103:20 berkata begini. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Jadi malaikat-malaikat sebagai pelaksana firman. Jadi kalau mulut kita mengucapkan firman, maka pelaksana-pelaksana firman mengerjakannya untuk kita. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita adalah keluh kesah, menyalahkan orang, menghakimi orang. Bukan perkataan-perkataan firman yang bisa dikerjakan. Kalau tubuhmu ada tanda-tanda, aduh ini ada sedikit sakit gejala, ucapkanlah firman. Hari-hari ini tidak ada yang kebal, tetapi waktu kita mengucapkan firman itu, selalu kita kenakan darah Yesus yang menyertai kita. Selengkap senjata Allah. Saya percaya perlindungan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Kalau ada yang salah, didorong, dinasihati, bukan dikecam, disalahkan. Ini dasar kamu begini, dasar kamu begitu. Kemarin Mama Su bilang, kamu tidak dengar. Stop menyalahkan. Suami istri ketika kebingungan memutuskan sesuatu, bawa ke Tuhan. Ini gara-gara papa putuskan begini, gara-gara mama putuskan begini. Tidak. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi semuanya pada akhirnya untuk kebaikan kita. Amin. Untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Orang dimurnikan. Orang merindukan gereja sekarang. Tidak boleh gereja. Orang merindukan persekutuan. Tidak boleh. Sekarang semua media hidup dengan komsel-komsel. Bagus, mari kita kerjakan terus. Berarti pemberitaan Injil tidak akan pernah berhenti. Corona tidak bisa menghentikan pemberitaan Injil. Amin. Corona tidak bisa menghentikan berkat Tuhan untuk kita. Karena berkat kita tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Amin. Lalu tergantung apa berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu tergantung dari Tuhan sendiri. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Apakah kita tidak perlu susah payah? Kita tetap perlu bekerja dengan keras. Tapi bukan untuk menumpuk kekayaan. Tapi untuk melayani. Sama seperti untuk Kristus. Dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, mari seminggu yang akan datang ini kita berdoa supaya hari Jumat sudah ada tanda-tanda yang baik. Kita terus berdoa. Kalau belum berarti kita Jumat Agung kita juga tetap live streaming
Ya. Tapi kita lihat, kita doa, kita berharap, kita minta kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berharap semua orang taat, sehingga mata rantai ini diputus. Haleluya. Amin. Sehingga ketegangan ini dihentikan, diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Coba lihat satu sama lain lagi. Ada damai sejahtera enggak? Senyumnya kok mahal hari-hari ini. Senyumnya mahal ya. Yang di rumah senyum mahal juga kan tidak ini ya. Jangan sampai yang di rumah juga senyum mahal lagi. Sudah mandi semua yang di rumah ya. Jangan sampai belum mandi lagi. Ya, mari diskusikan semua firman yang disampaikan, baik minggu yang lalu, baik minggu ini, menjadi acuan kita mencari Tuhan, alami Tuhan. Saya bersyukur saya mengalami Tuhan hari-hari ini. Saya terus mencari Tuhan, memurnikan kembali. Dulu haus ini hilang, sekarang haus lagi. Tuhan, beri saya hati yang haus akan Tuhan, hati yang rindu kepada Tuhan. Amin. Minta keberanian yang dari Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan, dan tidak takut sekali lagi dalam penderitaan. Penderitaan itu biasa. Ada tetangga saudara butuh pertolongan, aduh saya tidak mau, corona ini. Berdoa, Tuhan, gimana cara saya menolong tetangga ini? Dengan hikmat tentunya, bukan dengan biasa-biasa. Saudara masih ingat ketika ada seorang yang dirampok, di jalanan menuju Yerusalem, kemudian orang Lewi lewat. Orang Lewi menyimpang. Kemudian seorang imam lewat, menyimpang. Kenapa? Takut resiko. Ini orang mau mati, nanti saya tolong gimana? Tapi muncul seorang yang dianggap tidak mengenal Tuhan, orang Samaria. Dia angkat laki-laki itu di atas keledainya, dengan resiko dia dirampok juga. Itu penderitaan, ada harga yang harus dibayar. Amin. Dia jalan, ketemu penginapan, ditaruh di sana, dibersihkan, dirawat. Dia serahkan kepada pemilik penginapan, tolong dirawat, ini biayanya, nanti kalau kurang saya lewat, saya bayar lagi. Saya mau tanya, ada enggak orang model begini? Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kebaikan model begini bukan kebaikan manusia, itu hati Tuhan. Amin. Makanya selalu disebut orang Samaria yang baik hati. Apakah ada judulnya itu? Tidak ada. Apakah tulisannya ada? Orang Samaria yang baik hati? Tidak ada. Tapi karena orang Lewinya tidak peduli, dia hanya peduli ibadah. Imamnya hanya peduli ibadah, tidak peduli orang lain. Semua ibadah kita menjadi sia-sia kalau kita tidak peduli orang lain. Amin. Kasih tahu, harus peduli orang lain. Yang di rumah katakan, peduli orang lain. Ayo kita peduli, mata kita terbuka, kita lihat, kita tolong. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan ketakutan kita sendiri. Semua karena ketakutan itu yang melanda kita, yang menguasai kita, bukan firman. Firman itu harus memenuhi pikiranmu. Amin. Memenuhi perasaanmu,
memenuhi seluruh hidupmu, dan kemudian memenuhi mulutmu. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Itulah firman iman. Haleluya. Amin. Penderitaan itu bukan berarti kalau saudara menderita orang tepuk tangan. Tidak. Tiba-tiba ada seorang ditarik untuk pikul salib Yesus. Laki-laki itu Simon dari Kirene. Pengorbanan Simon itu kemudian ditulis oleh anaknya. Ada anaknya yang terkenal, Rufus namanya. Anaknya Simon dari Kirene. Haleluya. Semua ada pengorbanan. Tidak ada yang tiba-tiba. Kadang-kadang pengorbanan itu dipaksa. Jangan mempertanyakan. Jangan menghakimi. Jangan menyalahkan. Tapi praktekkan firman. Hidupi firman. Lakukan firman dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Maka hidup kita jadi berbeda. Bangkit dan menjadi teranglah gereja Tuhan. Yesus adalah kepala gereja, kita tubuh Kristus. Amin. Amin. Selamat mengalami kesengsaraan Kristus dan mengikuti teladan Kristus dalam kesengsaraannya. Masuk lebih dalam, merenungkan lagi, buang semua corona, buang semua curiga, buang semua ketakutan, buang semua, dan terimalah damai sejahtera. Terimalah firman Tuhan, terimalah Kristus memerintah atas hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang berbeda, berbagi kepada orang lain, sama seperti laki-laki dari Samaria tadi. Sama seperti Simon dari Kirene. Jangan kita bertindak seperti Petrus, menarik Yesus, tidak boleh menderita. Kalau ada jemaat lagi bimbang, malah jangan dimasukkan. Ya itu menakutkan, begini. Jangan. Kawan, jangan takut ya. Ayo kita percaya. Oh, ya kemarin saya dengar berita ini, begini linknya ini begini. Stop sudah. Penderitaan Kristus itu biasa. Amin. Sebagai murid Kristus, kita tidak lebih baik dari guru kita. Penderitaan juga adalah sebagian dari anugerah. Dan kalau kita menderita bersama dengan Dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Amin. Kita akan dimuliakan bersama Dia. Kita mengalami kemuliaan, kemenangan. Ada penderitaan itulah iblis dikalahkan. Setan dihancurkan. Tapi kita tidak sombong, tidak jumawa, semakin rendah hati, semakin berlutut, semakin bersujud kepada Tuhan. Melihat orang lain perlu ditolong, perlu didoakan, perlu diberkati, perlu dikuatkan, perlu disupport. Stop yang lain-lain, yang bukan dari Tuhan, yang bukan perintah Tuhan. Ajaran yang kita terima bukan ajaran manusia, tapi perintah Yesus Kristus Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kedua hukum yang sama nilainya. Ayo kita kerjakan. Di minggu sengsara ini kita alami betul-betul ya, alami kesengsaraan Kristus ini.
Kita bilang, Tuhan, aku mencicipi sedikit saja dari kesengsaraan Tuhan. Beri karunia, keberanian, supaya aku naik level di masa-masa seperti ini. Karena tidak mungkin peristiwa sebesar ini Tuhan tidak sedang melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang besar di balik ini. Dan tahu dari mana? Dari ruang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara tidak masuk ke ruang kudus Tuhan, saudara cuma jadi penonton yang ribut. Penonton yang menyalahkan. Saya harap pemimpin-pemimpin jemaat tidak ada yang jadi penonton. Tidak ada yang jadi hakim. Tapi jadilah pemain. Pemain itu sibuk melakukan. Amin. Penonton sibuk mengamati. Oh, ini seandainya begini, seandainya begitu. Wah, nyalahkan. Oh, kok kemarin tidak dengar? Begini kok tidak tahu kemarin, begini-begini. Oh, belum dengar berita yang sesungguhnya. Oh, itu penonton. Coba lihat, ada penonton di sini. Muka-muka pemain di sini. Haleluya. Muka-muka hamba-hamba Kristus yang luar biasa. Yang diurapi Tuhan. Yang tidak takut menderita bersama Kristus. Jadi biar peringatan kesengsaraan Tuhan dalam minggu sengsara ini itu bukan omong kosong lagi. Kita menjadi serupa dengan penderitaan Kristus. Haleluya. Biarlah firman ini menolong kita semua, membawa kita semua semakin sadar bahwa Tuhan ada menyertai kita. Haleluya. Masuk lebih dalam kepada penderitaan Kristus dan alam. Kalau dulu saya hanya dengar dari orang, sekarang saya mengalami. Amin. Mari kita berdoa.